Ini adalah Infinix Hot 40 Pro. Smartphone dengan harga 2 jutaan yang diklaim Infinix sebagai handphone gaming anti nge-lag. Apa iya? Langsung saja kita ulas dalam Tech Zone kali ini. Infinix akhirnya menghadirkan smartphone baru mereka untuk tahun 2024. Mereka merilis Hot 40 Series sebagai penerus dari Hot 30 Series yang rilis di tahun 2023 lalu. Menariknya, saat kami menguji smartphone yang satu ini, kami merasa kalau ini justru terasa seperti seri Hot yang naik kelas. Pas saya unboxing, box dari paket penjual smartphone ini memiliki tema Free Fire. Ya, Infinix Hot 40 Series ini memang berkolaborasi dengan game Free Fire. Semakin jelas arah handphone ini mau kemana ya. Tapi sebelum kita ngomongin soal game, yang menarik perhatian saya adalah ya fisiknya ini. Seperti ya dilihat ya, mirip apa coba? Mirip iPhone series Pro ke atas. Tuh, lihat. Kameranya gede banget. Kita lihat dari tampilan luarnya dulu nih pemirsa, di mana desain Infinix Hot 40 Pro yang makin mirip sama iPhone 15 Pro dan juga Pro Max dengan kamera boba di dalam panel kotak yang dibingkai finishing aluminium dengan ketiga lensa kamera juga dibubuhi cincin yang mengkilat. Permainan tekstur material pada ponsel memberikan kesan premium seperti yang Anda lihat nih ya. Bodi punggungnya tampak lebih matte dengan motif glitter dan garis melengkung. Seperti kebanyakan smartphone lain di kelas terjangkau, Hot 40 Pro ini juga menggunakan gaya yang serba flat. Nah, kalau kita lihat untuk materinya sendiri, bodi belakang dan frame-nya ini terbuat dari bahan polikarbonat. Wajar ya untuk kelasnya. Pemirsa, kalau kita lihat dari fisiknya dulu begitu ya, dari aspek desainnya. Memang kalau bisa dibilang model kamera yang gede-gede dengan 3 kamera boba posisinya kayak gini, bisa dibilang hampir semua produsen handphone membuat model yang kayak gini. Kenapa ya kira-kira? Mungkin karena memang marketnya lagi cari yang model kayak gini alias yang mirip iPhone kali ya. Tapi karena memang kebanyakan modelnya kayak gini, terus kalau disebut, oh ini handphone gaming 4 juta rupiah gitu. Ya saya sih percaya-percaya aja. Nah, mumpung bicara soal kamera nih ya, tadi kan kita ngomongin fisik, sekarang kita ngomongin kualitasnya. Kualitas kamera nyaris mirip dengan kelas mid-range, tapi nggak ada model penjepretan ultra wide untuk kamera utama. Jadi meskipun ada 3 kamera, tetap nggak ada ultra wide ya pemirsa. Kamera utamanya di seri 40 Pro ini di-upgrade sama Infinix begitu. Kalau seri Hot sebelumnya hanya 50 megapiksel saja, kali ini jadi 108 megapiksel. Wow. Tapi ya, perekaman video terasa entry level dengan beragam template pengeditan serupa TikTok. Beranjak dari punggungnya, kita ke bagian depan pemirsa. Begitu layar dinyalakan, kesan entry level masih melekat banget lantaran ponsel ini masih menggunakan tipe LCD yang nggak setajam dan juga sedalam AMOLED atau juga OLED pada handphone mid-range dan juga flagship. Jadi buat mata yang suka menggunakan handphone AMOLED atau OLED terasa banget memang. Tingkat kecerahan layarnya juga mentok nih di 500 nits sehingga memang terasa kurang maksimal jika digunakan di luar ruangan alias outdoor dengan paparan sinar matahari yang kuat. Tapi refresh rate-nya adaptif banget loh pemirsa, hingga 120 Hz. Pengalaman scrolling dan pindah-pindah aplikasi jadi terasa smooth alias ringan dan juga mulus. Sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu kalau kita lihat nih cover atau box dari produk ini adalah
salah satu game paling populer lah di Indonesia ya, yaitu Free Fire. Jadi saya mau langsung coba gimana sih experience menggunakan handphone clean gaming anti nge-lag dengan game Free Fire. Berdasarkan pengalaman saya bermain game Free Fire dalam waktu lama tergolong tetap lancar ya pemirsa, nggak ada lag sama sekali, respons layar juga akurat, ini penting banget ya buat player Free Fire, sehingga penargetan ke lawan pun tepat sasaran tanpa ada gangguan. Tapi memang mengingat harga dari handphone Infinix Hot 40 Pro ini cukup terjangkau alias kalau dibandingkan dengan targetnya, dan ini juga tercermin dari pemilihan chipset dari Infinix sendiri, yaitu pada produk ini menggunakan MediaTek Helio G99. Kalau dibandingkan dengan chipset Snapdragon yang pastinya produknya akan lebih mahal, handphone ini tergolong cukup mudah panas. Kalau dari pengalaman saya, 2 game Free Fire standar aja handphonenya udah lumayan berasa anget-anget nih di tangan saya. Kalau handphone ini panas, logikanya baterainya juga lumayan boros. Nice. Itu tadi game bawaannya gitu ya. Ya nggak heran kalau memang cukup smooth, gak ada masalah. Oke lah pokoknya untuk penggunaan game Free Fire. Tapi kita tahu begitu kalau pengguna e-sport, Free Fire ini tergolong cukup ringan begitu gamenya. Dan saya pengen coba install game yang lumayan berat begitu, yaitu Genshin Impact. Kira-kira sanggup nggak Infinix Hot 40 Pro ini digunakan untuk game seberat Genshin Impact? Nah itu tadi ya pemirsa, kalau Free Fire mungkin nggak ada masalah, tapi ternyata begitu diinstal game yang lebih berat, yaitu Genshin Impact, buat saya yang biasa menggunakan handphone yang middle up, yaitu iPhone yang selalu memberikan experience game terbaik, langsung kerasa bedanya dan juga kualitasnya. Di produknya Infinix Hot 40 Pro ini, gamenya nge-lag dan ya udah jadinya saya banyak yang kalah begitu main gamenya. Tapi begitu di iPhone ya lebih smooth, jadi memang harga tetap nggak bisa bohong ya. Ya walaupun begitu, patut dianjungi jempol sih usahanya dari Infinix ini ya, karena telah mengupgrade dan nyiapin beberapa fitur. Salah satunya fitur game yang jadi unggulan Infinix, yaitu X-Boost, di mana sistem gaming engine meningkatkan performa game untuk kelancaran dan kestabilan grafis selama bermain. Selain itu, Infinix Hot 40 Pro ini juga membawa antena penguat sinyal yang dinamai Metamaterial Antenna. Pabrikan China tersebut memperluas area antena hingga 3 kali lipat. Menjajal game online pun bebas dari kekhawatiran sinyal nggak stabil. Diklaim bahwa fitur ini juga mampu meningkatkan kecepatan download hingga 68% dan mereduksi latensi game hingga 36%. Jangkauan Bluetooth juga meningkat 60%, sementara kekuatan sinyal juga diklaim meningkat. Wow, mimpi para gamers ya. Ya meskipun baterainya tergolong cepet panas gitu ya, seperti yang tadi kita udah coba, tapi kalau kita lihat dari kapasitas baterainya, yaitu 5000 mAh, ini udah cukup besar untuk ukuran handphone 2 jutaan. Baterai yang sangat efisien, ini diklaim bisa bertahan 1,5 hingga 2 hari untuk penggunaan sehari-hari. Ingat, untuk penggunaan sehari-hari. Beda cerita kalau dibawa main game terus ya pemirsa. Dukungan pengisian daya cepat 33 watt ini juga terbilang standar lah ya. Mampu mengisi baterai penuh sekitar 1 jam dari keadaan baterai 5%, tapi dengan kondisi handphone lagi nggak digunakan. Nah itu tadi review saya dari produk Infinix Hot 40 Pro yang bekerja sama dengan Free Fire. Gimana? Menurut pemirsa worth it atau enggak handphone ini? Kalau menurut saya pribadi, secara overall handphone ini worth it banget. Yaitu handphone seharga sekitar 2 jutaan aja, tapi udah dapet
baterai 5000 mAh, kemudian juga spesifikasinya juga sudah mengklaim sebagai handphone gaming. Tentu saja buat penggunaan sehari-hari ini udah oke banget. Apalagi buat Anda gamers Free Fire, pasti ini udah worth it banget. Sekian review kali ini, saya Dina Gurning, sampai jumpa di Tech Zone selanjutnya.